senang bisa menyapa walaupun hanya secara virtual. Memang ini mungkin tidak ideal, tapi sekali lagi memang pandemi ini mengubah begitu banyak hal, begitu banyak aspek dalam kehidupan kita, teman-teman, dan tidak ada pilihan selain kita menyesuaikan diri. Kemampuan manusia untuk bisa beradaptasi, itu sesungguhnya yang membedakan kita sebagai spesies dengan spesies yang lain. Kita dimiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi yang se-ekstrim apapun. Dan kita lihat selama pandemi ini memang banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Saya tahu teman-teman yang masih kuliah dan masih sekolah harus melewati pembelajaran jarak jauh. Itu juga tantangan yang tidak mudah begitu ya. Belum kendala internet yang tidak stabil, belum lagi kalaupun ada internetnya kuotanya mahal, belum lagi bagaimana para orang tua yang juga harus tetap bekerja, tetapi juga harus akhirnya sekarang memberikan perhatian ekstra dan bertugas untuk menjadi guru di rumah. Itu baru satu aspek dari kehidupan kita yang berpengaruh dan berubah luar biasa drastis karena pandemi. Tetapi tanpa pandemi pun teman-teman, dunia berubah sedemikian cepat. Tanpa perubahan drastis yang kita alami 5 bulan terakhir ini pun, teknologi sudah mengubah begitu banyak dari aspek kehidupan kita. Dan bukan hanya teknologi, kalau kita lihat bagaimana struktur kehidupan kita, bagaimana misalnya perubahan sosial pada struktur keluarga, bagaimana globalisasi, bagaimana perpindahan tenaga kerja, bagaimana inovasi teknologi. Bisa tidak membayangkan, dalam 5 bulan kita mengalami perubahan seperti ini. Apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun mendatang? Pernah tidak sih teman-teman membayangkan akan menjadi orang yang seperti apa, di tengah negeri seperti apa, dan dunia yang seperti apa? Ini kita baru dari bulan Maret loh nih di rumah aja karena pandemi, tetapi gaya kita sudah berubah sedemikian drastis. Keluar harus pakai masker, harus jaga jarak, kerja dari rumah, belajar dari rumah, itu baru hanya dalam waktu 5 bulan. Bisa membayangkan tidak? Dengan teknologi yang terus berkembang sedemikian cepat, apalagi adaptasi dan penyesuaian yang perlu kita lakukan. Karenanya memang sesuai dengan topik diskusi kita siang ini, penting untuk kita memiliki serangkaian skill, keterampilan, atau kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri di tengah dunia yang terus bergerak dan terus berubah. Kalau boleh saya dibantu, Angie ada slide yang mau saya tunjukkan. Slide pertama, ya, Mas Josan ya, nah ini. Apa yang kita perlukan untuk menjadi lebih siap menghadapi perubahan, teman-teman? Yang pertama, kalau teman-teman lihat, berorientasi tindakan, action oriented. Apa sih action oriented itu? Itu artinya kalau ada problem bertindak, bukan cuma bilang so what gitu loh, tapi now what. Jadi kalau ada problem bukannya bodo amat, tapi apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Mau take action. Itu artinya berorientasi tindakan. Apalagi yang harus kita miliki, kita harus punya prinsip. Berprinsip itu artinya punya integritas. Tahu mana yang salah dan mana yang benar, nggak ikut-ikutan dan nggak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kita juga harus inovatif, adik-adik. Inovatif itu artinya kita mampu mencari dan memberi solusi. Apakah secara orisinil yang memang kita temukan sendiri, atau kalau memang belum sanggup memberikan solusi yang betul-betul berasal dari diri sendiri, minimal kita bisa elaboratif. Mampu menjelaskan, walaupun mungkin idenya dari orang, tapi kita mampu menjelaskan dan memahami apa langkah perubahan yang bisa kita lakukan. Itu inovatif. Yang berikutnya apa yang perlu kita miliki? Berkomitmen. Apa sih berkomitmen? Tahu kapan harus melakukan sesuatu, punya kesadaran, bukan cuma karena disuruh adik-adik. Itu namanya berkomitmen. Kita juga harus punya skill reflektif. Reflektif itu artinya tahu apa kekuatan dan kelemahan kita. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian kita bisa mengoptimalkan kelebihan kita dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kekurangan. Kemampuan kita untuk bisa melihat ke dalam, reflektif. Itu juga skill yang kita perlukan kalau kita mau survive di dunia yang penuh dengan perubahan atau kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan segala sesuatu yang bergerak demikian cepat. Apalagi yang kita perlukan? Mandiri.
Tahu dong artinya mandiri? Tidak tergantung pada orang lain. Bisa mengambil tindakan sendiri. Punya motivasi internal untuk melakukan sesuatu sendiri, bukan hanya karena disuruh oleh orang lain. Yang penting juga dilakukan, punya kemampuan bekerja sama atau kolaborasi. Kemampuan untuk bisa membina relasi dan hubungan dengan orang lain. Punya kematangan emosional untuk saling mengisi peran dalam kelompok. Tidak egois, berempati pada orang lain. Itu artinya kemampuan untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Perlu juga kita mengasah skill untuk bisa komunikatif. Apa sih komunikatif? Kemampuan menyampaikan apa yang ada di otak secara artikulatif. Bisa menemukan diksi-diksi yang tepat atau kata yang tepat untuk menguraikan apa isi hati dan pikiran. Itu artinya komunikatif. Punya kemampuan untuk bisa meyakinkan orang atas argumennya, sehingga bisa mempengaruhi orang untuk tidak atau mau melakukan sesuatu misalnya. Itu komunikatif. Kita juga perlu cerdas. Apa sih cerdas? Bukan yang IQ-nya tinggi. Ya, mungkin saja itu satu definisi adik-adik, tapi cerdas itu artinya paham dan pemahaman itu dibangun sendiri, bukan dicekokin. Itu artinya kalau ketemu informasi, kita punya kemampuan untuk mengaitkan informasi itu dengan pengalaman kita. Kita mampu menarik kesimpulan dan menemukan benang merah. Cerdas itu artinya punya kemampuan berpikir dan nalar. Sekali atau mungkin yang bisa disingkat dalam satu kata, punya kemampuan literasi. Karena saya selalu bilang, literasi itu bukan hanya kemampuan kita mengeja, membaca atau menulis, tapi literasi itu kemampuan untuk mengolah seluruh sumber daya yang kita miliki untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Itu yang namanya cerdas. Kenapa kita harus punya semua skill ini, teman-teman? Karena ada satu penelitian, anak-anak generasi Z itu diprediksi akan berganti pekerjaan sampai 14 kali sepanjang karirnya. Kebayang nggak? Kalau orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin hanya satu profesi seumur hidupnya. Om tante kita mungkin bisa berganti 2-3 kali. Kalau saya sendiri sempat 2-3 kali lah. Dulu awal-awal sempat magang di LBH, sempat juga jadi wartawan. Sekarang saya entrepreneur. Jadi sepanjang hidup mungkin baru 3 kali saya berganti pekerjaan. Tapi teman-teman, adik-adik generasi Z, itu diprediksi akan 14 kali ganti pekerjaan. Karenanya yang diperlukan bukan hanya kemampuan teknis menguasai satu bidang ilmu tertentu, tapi kemampuan teman-teman untuk bisa menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup, yang tidak henti-hentinya mau belajar meningkatkan skill dan kemampuan, karena sekali lagi, mungkin saja apa yang akan teman-teman lakukan saat nanti teman-teman lulus kuliah atau 10-20 tahun lagi, itu pekerjaannya belum ditemukan. Mungkin teman-temanlah yang akan menciptakan pekerjaan baru itu. Jadi sekali lagi jangan fokus hanya pada satu subjek ilmu tertentu, tapi kemampuan untuk terus-menerus bisa belajar hal yang baru. Itu penting karena sekali lagi saya mau teman-teman melihat itu secara luas perspektifnya. Penting buat anak-anak muda milenial, boleh slide berikutnya, Jones? Untuk ini, untuk bisa bermimpi besar, berpikir besar, dan bertindak besar. Ini penting sekali teman-teman, jangan hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi beyond. Makanya saya selalu bilang kalau bikin CV, jangan hanya bikin CV saat ini, apa yang kamu punya, tapi tulis CV 30 tahun ke depan, kira-kira CV kamu akan seperti apa sih? Bayangannya tuh harus besar, mimpinya jangan nanggung. Yang sensor-sensor biarin aja tuh lembaga sensor, jangan mau kita menyensor mimpi sendiri adik-adik. Bermimpi besar itu artinya menepikan kata tidak mungkin. Selalu mulai dengan alasan kenapa kamu bisa. Selalu melihat masalah sebagai tantangan dan tantangan sebagai kesempatan. Karena ukuran kepercayaan diri, ukuran mimpi itu yang akan menjadi penentu ukuran kesuksesan kalian. Jadi sekali lagi, jangan suka main sensor mimpi, cukup pacar posesif aja yang suka ngekang imajinasi, kita jangan mau dikekang-kekang imajinasinya. Dan untuk bisa bermimpi besar, mari melatih diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga besar. Apa misalnya? Kalau ada sesuatu yang mau kita ubah di dunia ini, apa ya? Kalau kita punya uang tak terbatas, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita punya waktu tak terbatas, apa yang mau kamu lakukan? Sekali lagi, pancing mimpi kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Sesudah bermimpi besar, apa yang bisa kita lakukan? Berpikir besar, teman-teman.
Berpikir besar itu tentang menciptakan kemungkinan alternatif, menciptakan solusi yang tidak terbatas. Pemikir besar akan melihat apa yang mungkin di masa depan dibandingkan dengan apa yang buntu di masa kini. Tidak sekedar melihat apa yang ada sekarang, namun apa yang hendak dicapai. Saya perhatikan kita sekarang rata-rata terlalu banyak berharap pada capaian jangka pendek, sementara kita meragukan diri sendiri dan meragukan orang lain apa yang bisa kita capai di jangka panjang. Padahal kalau kita punya tujuan yang besar, kita tuh punya kapasitas untuk secara otomatis memprioritaskan apa yang lebih penting. Jadi itu. Ini sebetulnya slide-nya tadi harusnya diganti sih, karena ada tadi bermimpi besar, boleh di. Kemudian yang terakhir itu setelah kita bermimpi, kita berpikir, ya ini bermimpi besar, tadi bertindak besar, dan sekarang bertindak besar adik-adik. Bertindak besar itu artinya menjadi bermakna untuk sekitar. Menjawab pertanyaan, bagaimana saya bisa menginspirasi orang-orang di sekitar untuk mencapai sesuatu yang tidak dilupakan. Karena sekali lagi, ya, teknologi mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi semuanya kembali ke manusia. Semuanya tentang menjadi manusia, teman-teman. Siapa kita didefinisikan oleh apa yang kita perjuangkan. Kalau kita memperjuangkan sesuatu yang tidak hanya penting untuk kita, tapi juga untuk orang lain, itu artinya kita bertindak besar. Saya mau share sedikit pengalaman saya. Sebelum saya jadi entrepreneur, sekarang saya punya perusahaan sendiri, namanya Narasi, itu selama 3 tahun. Sebelumnya itu mungkin teman-teman tahu, saya sebagai jurnalis. Saya jadi wartawan itu, adik-adik, sejak tahun 2000. Jadi berarti sudah 20 tahun sampai sekarang. Dan kenikmatan jadi wartawan itu, kita ada kesempatan untuk bertemu dengan orang begitu banyak dari berbagai macam latar belakang. Berada dalam situasi, kondisi yang mungkin jarang bisa dilakukan oleh orang lain. Saya wartawan politik hukum, jadi liputan saya tuh kantor polisi, DPR, sempat jadi wartawan istana, sempat meliput perang, meliput bencana, meliput perjanjian kesepakatan damai. Jadi ada begitu banyak hal yang saya bisa peroleh karena profesi saya sebagai wartawan. Boleh next. Dan saya juga berbincang dengan begitu banyak orang, mulai dari pejabat tinggi presiden sampai terpidana hukuman mati. Saya pernah dari mulai pahlawan pejuang yang luar biasa sampai koruptor, melihat perjalanan siklus kehidupan seseorang dari mulai orang yang luar biasa penting dan terhormat sampai kemudian terjerumus ke paling bawah memakai jaket orange KPK. Saya kenal pribadi-pribadi yang dari mulai sangat terhormat sampai menjadi sangat tidak terhormat. Punya kesempatan untuk melihat siklus kehidupan itu. Karenanya, saya membuat semacam list. Apa sih yang membedakan mereka? Apa yang membedakan orang-orang yang berhasil dan dicintai oleh orang banyak, dengan mereka yang bahkan sampai sekarang pun namanya saya nggak ingat, walaupun saya pernah wawancara 1 jam misalnya. Apa yang menonjol dari mereka? Dan sekali lagi, di era teknologi, manusia tetap penting, dan kualitas atau sikap kita sebagai manusia itu juga yang penting. Dan ini yang saya temukan. Mereka yang dicintai, mereka yang berhasil, teman-teman, mereka yang punya daya juang hebat. Tidak berhenti ketika kalah, tidak ragu maju ketika jatuh. Yang berikutnya, mereka yang berhasil, mereka yang mau mendengarkan orang lain, mampu melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka yang berikutnya juga, mereka punya kemampuan untuk bekerja sama dengan banyak orang. Tertarik pada orang, punya kesadaran bahwa kita terdiri dari orang yang berbeda-beda, karenanya memahami dan tidak memaksakan keinginan dan selalu berusaha mencari common goal atau sesuatu yang mempersatukan. Next. Jadi itu ciri-ciri orang yang saya temui yang kemudian bisa menjadi menonjol, dan kualitas-kualitas seperti ini akan selalu diperlukan betapapun dunia berubah. Jadi kalau di awal tadi skill, kemampuan yang harus kita miliki untuk bisa menyesuaikan diri, di akhir ini saya ingin menekankan skill yang tidak boleh berubah kapanpun sampai dimanapun, kualitas diri yang harus kita miliki. Punya daya tahan,
punya kemampuan untuk mendengarkan orang, selalu ingin mempersatukan common goal. Karena sekarang kita hidup di dunia yang begitu mudah timbul kesalahpahaman. Ya nggak sih? Begitu mudah sekarang, apalagi kita hidup di negeri ini yang begitu beragam. Ini yang ikut webinar ini aja ada ribuan orang di YouTube maupun di sini, itu asalnya dari macam-macam. Ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari NTT. Yang mungkin saja nih kalau lagi chat nulis sesuatu salah paham bisa marah. Karena kan teks terkadang kalau tanpa konteks bisa orang jadi tersinggung. Itu kan yang kita lihat sekarang di media sosial kan, hanya kata tanpa rasa kan. Jadi sekali lagi kita sekarang hidup di dunia yang begitu mudah terjadi kesalahpahaman. Jadi kemampuan kita untuk menjadi toleran, itu juga kemampuan yang harus terus-menerus kita asah. Dan saya mau menutup dengan ini, ada satu kutipan dari Bung Hatta yang saya suka sekali, yang seperti ini. Boleh ke kutipan Bung Hatta? Jadi Bung Hatta bilang, makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jadi kalau kita tidak mau hanya sekedar dilihat sebagai nama dan gambar, maka kita harus punya persatuan dan kepedulian. Peduli dan bersatu itu kuncinya. Dan sekali lagi itu artinya saatnya kita memimpikan, memikirkan, dan mengambil tindakan besar untuk itu. Dan hal-hal besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Rumah itu dibangun dari sebalok batu bata demi batu bata, dikasih semen, dikasih kayu, dan sebagainya, sehingga menjadi rumah. Novel Sedikdaya Bumi Manusia, itu juga disusunkan dari paragraf demi paragraf, dari kata demi kata. Jadi teman-teman saya mau bilang, setiap capaian besar adalah kawanan capaian kecil. Untuk membuat mimpi terwujud harus ada tindakan, dan seringkali, bahkan saya yakin sekali, tindakan itu tidak harus tindakan besar. Hal-hal kecil yang bisa dilakukan, yang kemudian itu menjadi tumpukan ide, tumpukan pikiran, tumpukan tindakan, sampai akhirnya bisa berwujud ke suatu perubahan. Jadi sekali lagi, itu mungkin pengantar dari saya. Mohon maaf kalau terlalu lama, dan mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita diskusi.